Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu, dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian, karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian Itu gelagat awalnya ya? Ya. Jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Ya. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Wakil Ketua KPK guys, Alexander Marwata, membenarkan juga loh cerita yang tadi tuh, yang gue setelin openingnya tadi. Mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Nah, beliau pernah dipanggil guys oleh Presiden Jokowi agar menghentikan penyidikan mantan Ketua DPR, yaitu Setia Novanto. Lo tahu kan kasusnya? Yaitu korupsi proyek IKTP. Ini gue bacain ya, katanya Alexander ya. Ya, Pak Agus pernah bercerita kejadian itu ke pimpinan. Tuh, kata Alexander. Dikonfirmasi awak media guys, melalui pesan singkat. Yaitu pada Jumat 1 Desember 2023. Nah, Alexander merupakan wakil ketua KPK. Juga saat Agus Raharjo menjabat menjadi ketua. Oke. Nah, Alexander kemudian mencalonkan diri lagi sebagai pimpinan KPK berikutnya. Dan lolos guys di DPR, sehingga menjabat sampai saat ini. Oke, nah mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, juga mengaku sempat mendengar kabar guys, rencana Agus Raharjo malah mundur dari jabatannya di KPK waktu itu. Oke, nah sebabnya karena ada dugaan, ini dugaan ya guys, intervensi dalam kasus korupsi IKTP. Novel menyebutkan guys, yaitu rencana mundur dari jabatan ketua KPK itu hendak dilakukan Agus pada waktu itu. Ya. Nah, usai diduga nih diminta Presiden Jokowi untuk berhenti mengusut kasus perkara yang menjerat Setia Novanto. Nah, Setia Novanto itu kala itu tuh ketua DPR dia dan juga ketum dari Golkar. Nih gue bacain kata Novel ya. Iya. Saya emang pernah dengar cerita itu. Saya saat itu ada di Singapura, sedang berobat. Dan seingat saya malah Pak Agus mau mengundurkan diri. Nah, ujar Novel kepada wartawan guys. Di markas Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat 1 Desember 2023. Nah, di sisi lain, Novel menyebut, kondisi tersebut juga semakin membuktikan bahwa revisi Undang-Undang KPK nih yang dilakukan setelah penanganan kasus IKTP emang sengaja dilakukan untuk melemahkan lembaga anti rasuah itu guys. Ngeri. Nah, malah tanggapan istana ini menurut gue ya malah bikin bingung loh. Bukannya bikin tenang. Nih lo lihat. Nah, sekarang gimana tanggapan dari Presiden Jokowi?
Nah, setidaknya sampai gue syuting ini tanggapan Jokowi guys. Nah, Jokowi nggak membantah dengan tegas pernyataan nih Agus Raharjo. Jokowi justru bertanya motifnya, Agus kenapa meramaikan kembali kasus Setia Novanto pada 2017 lalu guys. Nah, sementara itu Mahfud MD juga menanggapi mengenai berita ini. Emang lagi rame sih. Ini gue bacain ya, apa kata Mahfud ya. Kalau mau bicara boleh, tentu itu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tentu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Nah, itu ujar Mahfud MD kepada awak media di Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat 1 Desember 2023 lalu. Nah, begitu juga Mas Ganjar Pranowo. Beliau menegaskan pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama ketika nanti ini terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024 nanti. Nah, si rambut putih meminta nilai anti korupsi dan lembaga penegak hukum harus berjalan dengan baik. Naiklah skornya dari 5. Nah, si rambut putih menegaskan guys, akan memperkuat lembaga yang bekerja memberantas korupsi ke depannya. Selain itu, sinergitas antara lembaga diperlukan agar pemberantasan korupsi ini lebih cepat ditangani. Oke? Nah, duet Mas Ganjar dan Prof Mahfud udah berulang kali menyatakan akan memperkuat KPK, oke? Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, kejaksaan dan kepolisian juga akan diperkuat supaya bisa berkolaborasi lah dalam memberantas korupsi. Ya, komitmen program ini bahkan dinyatakan dalam dokumen visi dan misi yang diserahkan kepada KPU. Nah, di antara para paslon, ini duet Mas Ganjar dan Prof Mahfud paling meyakinkan kalau menurut gua kemampuannya serta track recordnya terkait pencegahan dari pemberantasan korupsi. Nah, mereka, lo tahu nggak, sama-sama kuliah di jurusan hukum. Si rambut putih nih, Mas Ganjar, sukses membangun birokrasi yang bebas korupsi di Jawa Tengah. Nah, si rambut putih juga mendapatkan, guys, apresiasi dari KPK RI, sekaligus menjadi provinsi percontohan. Karena dinilai sebagai kepala daerah yang punya respon cepat loh ini, dalam mengimplementasikan program-program KPK. Nah, duet Ganjar Mahfud mempercepat dukungan teknologi informasi dan penguatan KPK bersama dengan Kejaksaan dan Polri. Secara sinergis dan harmonis serta mengamankan aset negara dari tangan koruptor, oke, dengan fokus nih di 3 aspek utama, yakni regulasi, terus sistem dan aktor-aktornya. Nah, guys, saatnya nih kita gaspol menuju Indonesia unggul, oke? Tetap sama si rambut putih yang berasal dari kita-kita, orang biasa, yang bukan siapa-siapa, ya, yang paham nih hatinya rakyat semua, yang anti korupsi, yang anti nepotisme, yang punya cawapres, tapi bukan dari pertolongan dari siapa? Pamannya. Nah, buat kalian Gen Z, milenial, tetap semangat. Dan selalu menghargai proses. Jangan suka main terabas, aji mumpung, apalagi mempermainkan hukum. Oke? Jangan lupa share info ini ya. Dan video ini ke teman-teman kalian dong. Sampai ketemu lagi di SPG. Ciao!